Oke, mari Bapak Ibu kita sambut narasumber kita, dokter kita yang sangat luar biasa yang telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk hadir di tengah-tengah kita, mari kita berikan semangat kepada beliau dengan mengetikkan angka 999 untuk Dr. Raden Setio Budi Prayitno. Luar biasa. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pras. Terima kasih banyak. Selamat malam, teman-teman. Aduh, ini luar biasa. Udah 440 lebih nih. Mas Pras ini memang luar biasa. Barusan saya lihat juga chatting dari Pak Andi. Pak Insinyur Andi. Ya. Ayo host, langsung aja ke materi. Saking semangatnya. Pengen buru-buru ke materi. Luar biasa. Oke, dokter. Ya, luar biasa. Dokter, posisi sekarang sudah ada di mana ini setelah keliling-keliling kemarin? Saya posisi udah masuk di Bogor, Mas Pras. Besok pagi jam setengah 2, berarti jam setengah 2 saya menuju ke kota Sampit dari Cengkareng. Jadi besok saya harus ada di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Siap, dokter. Baik dokter, kita sedikit bahas mengenai vertigo ya dok. Nah malam ini dokter mengangkat tentang vertigo dan migrain, jangan dianggap remeh. Nah saya ini baca beberapa keterangan di Google dok, itu vertigo itu penyebabnya diantaranya adalah cedera pada kepala dan leher, kemudian multiple sclerosis, penyakit migrain ya, dan terakhir itu diantaranya adalah karena tumor. Nah, tumor juga menyebabkan vertigo. Nah, jadi sebetulnya vertigo ini bisa nyangkut kemana-mana ini dok ya. Berarti memang materi yang dokter siapkan malam hari ini memang harus kita simak baik-baik. Jadi Bapak Ibu sekalian. Agak terputus-putus Mas Pras, ini suara saya lebih bagus atau saya terputus juga karena saya menerima Pak Pras agak terputus. Ya, betul dok. Suara dokter agak terputus-putus. Nanti mungkin pada saat mulai bisa off cam gitu ya, mungkin ya. Halo dokter. Baik Bapak Ibu, sambil kita tunggu Pak Dokter untuk masuk kembali, ini kebetulan sepertinya Pak Dokter ada gangguan sinyal ya, karena di Bogor memang cuaca kurang mendukung, kurang baik. Mari kita doakan semoga segera Pak Dokter bisa masuk kembali ke ruangan Zoom ini. Mudah-mudahan segera kembali normal. Oke, sudah masuk kembali ya dok? Ya, karena itu tadi sinyal luar biasa terganggu. Saya dengar suara Mas Pras juga masih terputus-putus. Sekarang udah oke? Baik, dokter. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan semangat kepada Pak Dr. Raden Setio Budi Prayitno. Sekali lagi, mari kita ketikkan angka 999 yang banyak untuk narasumber kita, Dr. Raden Setio Budi Prayitno. Waktu dan tempat kami persilakan, dokter. Terima kasih, Mas Pras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan buat kita bersama. Malam ini silaturahminya memang sedikit agak berbeda karena saya harus lebih menyesuaikan banyak. Yang pertama seperti yang tadi disampaikan sama Pak Pras, Mas Pras, memang banyak sekali yang merasa kurang nyaman dengan statement-statement apa yang saya sampaikan di keseharian atau setiap kita silaturahmi dari waktu ke waktu, baik Zoom atau di online maupun di offline. Tapi itu tidak akan bisa merubah apa yang saya sampaikan. Saya tidak akan bisa berubah dari situ. Saya mohon teman-teman untuk bisa lebih membantu saya bagaimana memanfaatkan silaturahmi ini untuk jauh lebih bijaksana, jauh lebih istimewa, dan akan tetap berdampak banyak sekali ke teman-teman semua, ke masyarakat banyak. Ini yang ingin saya sampaikan di awal. Saya akan langsung masuk ke materi karena ini sudah luar biasa bersemangat teman-teman semua. Saya izin kamera saya akan tutup Bapak Ibu teman sekalian supaya sinyal tidak terganggu dan fokus pada materinya. Seperti yang tadi disampaikan sama Pak Pras,
hari ini atau malam ini kita fokus membicarakan mengenai vertigo, kemudian migrain, dan juga sakit kepala. Kenapa ini disampaikan atau kenapa ini menjadi topik penting buat kita malam hari ini? Karena sekarang kita sudah mulai dapat lagi satu berita, dapat lagi satu kekhawatiran atau keprihatinan dengan adanya gagal ginjal akut. Dan itu mudah sekali diterima atau kejadiannya terjadi pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. Yaitu ketika mengkonsumsi obat dalam bentuk sirup. Sirup umumnya dibuat ada rasa, manis dan seterusnya. Salah satunya adalah manis. Zat aktifnya mungkin tidak terlalu diributkan untuk hari ini. Sekali lagi ya, zat aktifnya mungkin tidak diributkan untuk hari ini. Parasetamolnya tidak diributkan. Kemudian obat-obat batuknya juga tidak diributkan. Tapi zat tambahannya untuk membuat manis, ini yang jadi persoalan. Jadi apa sebetulnya yang terjadi? Bahwa kita harus paham atau kita harus memahami kembali bahwa semua produk yang sudah mendapatkan izin edar, sekali lagi ya, semua produk yang sudah mendapatkan izin edar, baik obat yang diresepkan oleh dokter atau obat keras, apalagi sampai psikotropika dan seterusnya, maupun obat yang sifatnya adalah obat bebas, bahkan ada tulisan lagi bebas terbatas. Itu ada di warung, ada di supermarket, dan seterusnya, itu tetap harus menjadi perhatian kita atau harus menjadi pertimbangan kita bahwa seluruh obat atau seluruh kimia yang dikemas dalam bentuk produk, namanya obat, itu selalu disertai dengan efek samping. Sekali lagi, selalu disertai dengan efek samping. Karena kimia dan kimia umumnya adalah single, sekali lagi, umumnya adalah single, bukan dalam bentuk kompleks, bukan dalam bentuk campuran yang banyak, dan campurannya juga tidak terikat satu dengan yang lain, maka sangat mudah untuk terjadi interaksi, untuk terjadi sesuatu. Artinya, kalau kita konteksnya sekarang kita berbicara sakit kepala, maka kita langsung ke warung, mencari obat sakit kepala. Ketika migrain akan lari lagi ke warung lagi minta obat anti migrain. Vertigo minta obat anti vertigo. Ingat, ada konsekuensi efek samping. Mungkin seolah-olah terbiasa atau sudah tidak menjadi pembicaraan. Sakit kepala, beli obat, kemudian sakit kepalanya hilang, tapi yang terasa kemudian ngantuk. Ngantuknya nggak ketulungan juga, lemes sekali dan seterusnya. Itu adalah efek samping. Jadi kita tidak sadar efek samping itu terjadi. Kenapa? Karena yang kita ributkan adalah sakit kepala. Yang kita komplainkan, yang kita keluhkan adalah migrain. Demikian juga dengan vertigo. Karena kita sudah mendapatkan kimia itu, seolah-olah selesai, padahal efek samping berlanjut. Nah, celakanya pada anak-anak kecil kita, cucu kita, itu ternyata mudah sekali terjadi satu kegagalan. Balik lagi sekarang, mudah sekali terjadi kegagalan. Salah satunya adalah gagal ginjal. Karena seluruh kimiawi, seluruh obat pasti akan masuk ke dalam ginjal kita untuk dikeluarkan komponen-komponen metabolit yang tidak diperlukan. Nah, ini menjadi konsekuensi baru buat kita, ini menjadi pemikiran buat baru. Kalau anak kita, kalau cucu kita panas, kalau dia mengeluh sakit dan lain sebagainya, mohon pertimbangkan lagi atau mohon pertimbangkan kembali. Apakah kita akan langsung dengan apa yang sudah terbiasa oleh kita disediakan, atau kita berpikir berulang-ulang. Ingat ya, kita sudah jadi keluarga besar, one more, internasional. Kita sudah punya keluarga besar dengan memanfaatkan nutrisi, memanfaatkan transdermal. Kita keluarga besar yang sudah menerima satu teknologi, nanoteknologi, wave teknologi, itu sudah ada di keluarga besar OneMore.
Jadi cobalah kita mulai berpikir ketika ada keluhan anak kita, cucu kita, siapa saja, maka harusnya kita lebih berorientasi pada One More International. Tidak lagi berbicara yang lain. Sekali lagi, tidak lagi berbicara yang lain. Nah, mudah-mudahan introduksi ini akan memberi sesuatu hal yang istimewa buat teman-teman semua. Sekali lagi, ini diperlukan Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Karena tanpa teman-teman, saya tidak dapat nilai apapun. Saya tidak berarti sama sekali. Teman-teman harus bisa memahami ini, teman-teman harus bisa menduplikasikannya, teman-teman harus bisa memanfaatkan apa yang kita diskusikan setiap pertemuan atau dari pertemuan ke pertemuan. Kemarin terakhir kita ada acara di Politeknik Negeri Jakarta, berarti di kawasan UI, kampus UI, itu juga hal yang sama. Kita melakukan pendekatan yang sama kepada audiens dan ternyata harus kita memahami yang sama. Di pertemuan-pertemuan berikutnya juga kita akan melakukan yang sama untuk seperti ini. Kita harus betul-betul memahami bahwa ini adalah perlu buat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita memasuki materinya. Saya ingin mengawali bukan dari sakit kepala, tapi saya ingin mengawali dari vertigo. Dan ini sekali lagi seperti barusan disampaikan oleh Mas Pras, tidak ada cerita vertigo itu adalah sakit di seolah-olah hanya sakit di kepala kita. Satu gejala yang menyebabkan seorang itu mengalami sensasi seperti berputar. Yang berputarnya bisa diri sendiri, bisa dunianya, bisa di hadapannya. Dan itu bisa tiba-tiba. Ya. Nah, apa sih sebetulnya yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah adanya gangguan pada sistem. Mohon menjadi catatan. Sistem keseimbangan tubuh. Jadi ada sistem. Kalau sistem berarti ini tidak satu organ. Mohon maaf sekali lagi. Kalau sistem itu berarti tidak satu organ. Tidak satu alat. Betul memang alat keseimbangan kita adanya di telinga kita. Bagian telinga, bagian dalam. Tapi ini merupakan sistem. Kalau sistem terlibat semua. Melibatkan banyak. Ya. Pusing, berputar, orang sebutnya 7 keliling atau sempoyongan, ada mual, ada muntah. Nah, bayangkan sekarang. Yang terjadi adalah yang terjadi adalah gangguan sistem keseimbangan tubuh. Tapi gejalanya kenapa bisa ada mual, kenapa bisa ada muntah? Telinga sudah berdengung karena memang di telinganya. Tapi kemudian ada lagi gerakan bola yang tidak normal. Ini juga sama. Kok apa hubungannya dengan mata? Vertigo dengan mata. Ini yang dijelaskan atau disyaratkan sama Pak Pras tadi. Berat rasanya, berubah posisi aja, pindah ke satu posisi sebelah kanan atau kiri aja, sulit sekali karena langsung lebih parah lagi, nanti lebih parah mualnya, lebih parah muntahnya. Demikian juga dengan keringat. Sekali lagi, sistem keseimbangan tubuh yang terganggu, tapi kelenjar keringatnya aktif sekali. Ini mengisyaratkan sekali lagi kepada kita bahwa vertigo berarti satu kondisi yang serius, Bapak Ibu sekalian. Melibatkan banyak komponen dalam tubuh kita. Dan itu harus segera diantisipasi, itu segera kalau saya, ada rasa vertigo, ada keluhan, ada simptom, ada gejala, itu adalah protes keras dari tubuh kita. Sekali lagi, proses keras dari tubuh kita. Jadi yang menjadi catatan penting buat kita adalah ini. Adanya gangguan sistem. Ini yang menjadi catatan. Kalau udah sistem berarti sistem lain dalam tubuh kita. Kardiovaskulernya, pernafasannya, pencernaannya seperti mual dan muntah di sini, ini adalah berarti berhubungan dengan pencernaannya. Sistem panca indera kita termasuk bola mata atau mata kita, penglihatan kita terganggu. Ada sistem, kalau sistem berarti sistem lain terganggu. Demikian juga dengan hormonal. Demikian juga dengan organ reproduksi. Tidak ada yang namanya vertigo, mohon maaf sekali lagi, saya langsung nyinggung. Tidak ada yang namanya orang yang bergejala dengan vertigo atau terjadi serangan vertigo, sementara aktivitas seksualnya bisa normal. Nggak mungkin sama sekali. Libidonya ada, nggak ada sama sekali. Nah, ini menjadi catatan penting Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kalau kita sudah ada gejala atau dalam tubuh seseorang sudah bergejala, itu berarti sudah ada satu kerusakan yang serius
Gejala itu dimunculkan karena itu adalah protes yang sangat keras dari tubuh kita dalam bentuk vertigo. Kita lihat sekarang supaya lebih memperjelas. Ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh kita. Yang pertama adalah vertigo karena memang posisi. Jadi orang itu kalau kepalanya atau merubah posisi dengan cepat, maka akan terjadi vertigo. Itu yang disebut sebagai benign paroxysmal positional vertigo. Penyebabnya paling umum dari vertigo. Diciptakan sensasi yang intens seperti berputar atau bergerak karena dipicu oleh perubahan. Nah, individu yang seperti ini pasti akan sulit sekali melakukan satu aktivitas dalam gerakan cepat, olahraga, dan seterusnya. Kenapa? Karena akan muncul lagi vertigo lagi. Ini tidak bisa didiamkan. Jadi ada satu kondisi. Demikian juga dengan kita sedang ribut dengan COVID-19. Migrennya, ingat ya, nggak usah migrennya, nggak usah vertigonya, sakit kepalanya aja. Sakit kepalanya saja luar biasa. Penyebabnya adalah infeksi virus. Tapi infeksi virus itu bisa mengenai seluruh tubuh kita, termasuk akan mengenai susunan saraf kita, akan mengenai sistem keseimbangan tubuh kita, akan mengenai saraf vestibular. Apa itu saraf vestibular? Berarti saraf untuk pendengaran kita. Dan di sana komponen bagian daripada pusat keseimbangan kita dapat menyebabkan vertigo. Demikian juga dengan penyakit Meniere, ini lebih parah, lebih serius lagi. Ya, ada satu penyakit disebut Meniere disease yang pasti akan berhubungan dengan keseimbangan tubuh kita karena memang betul-betul terganggu. Ada cairan di dalam semisirkularis, di dalam komponen telinga bagian dalam seseorang itu yang tidak bisa bersirkulasi dengan baik. Ini menyebabkan lebih serius lagi, sampai bisa berlangsung beberapa jam. Demikian juga dengan migrain. Nah ini, vertigo akibat migrain. Sekarang berubah. Udah mulai dicampur nih antara vertigo dengan migrain yang dapat berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam. Artinya Bapak Ibu sekalian, sudah mulai kita menyambungkan antara vertigo dengan migrain. Antara vertigo dengan gangguan lain, penyakit lain. Entah itu nanti kalau di telinga kita, Meniere disease. Mungkin di mata dengan tekanan yang tinggi, glaukoma. Sama, bukan cuma satu organ yang akan terkena. Demikian juga dengan gangguan vertigo. Kemudian benign paroxysmal positional vertigo atau BPPV. Hal yang sama. Dan terakhir adalah infeksi virus. Artinya, kenapa sampai vertigo ini terjadi? Ternyata mekanismenya sama dengan penyakit yang lain. Ada unsur-unsur lain di dalamnya. Sehingga untuk mengantisipasinya, menyelesaikannya, bukan hanya sekedar anti vertigo. Sekali lagi, bukan hanya dengan anti vertigo. Nah, ini harus kita pikirkan baik-baik. Demikian juga dengan slide berikut. Ini adalah satu teknik atau satu yang dianjurkan, beberapa yang dilakukan, 6 cara dalam hal ini. Yang pertama dilakukan repositioning. Ini betul-betul satu terapi fisik ini ke dalam ke tubuh seseorang dengan bagaimana kita mengistirahatkan telinga kita dalam satu posisi tertentu. Repositioning dari telinga kita. Demikian juga dengan ini. Ini juga sama. Ini dalam bentuk manuver. Kalau ini hanya sekedar repositioning, di sini dalam bentuk repositioningnya lebih ke manuver. Memposisikan lagi, membenarkan posisi kanal sirkulasi yang ada di dalam telinga bagian tengah itu, bagian dalam itu, supaya tidak terjadi vertigo. Intinya adalah gangguan vertigo yang terjadi, gangguan pada sistem keseimbangan itu harus diposisikan dalam posisi yang betul-betul tidak terjadi vertigo. Tapi itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena balik lagi komponennya yang lain di luar sistem keseimbangan, di luar telinga, bagian dalam kita banyak. Yang saya lebih suka adalah ini, tetap aktif dan cukup istirahat. Ini yang harus dilakukan. Artinya olahraga tetap. Kemudian makanan, seperti yang selalu saya menyampaikan. Makanannya harus sehat. Minumnya harus tidak kekurangan. Demikian juga dengan manajemen stres. Ini yang paling diperlukan. Selain tentunya adalah didampingi oleh satu konsultan kesehatan. Kenapa ini saya lebih mementingkan? Karena bukan hanya menyelesaikan vertigo. Ketika ini dilakukan Bapak Ibu sekalian,
Sekali lagi, ketika ini dilakukan, aktif olahraga, istirahat cukup, makanannya sehat, mineral harus masuk, vitamin, dekamin. Ini mohon maaf, langsung akan mendapatkan nih. Demikian juga dengan manajemen stres, berarti pola pikir. Sehat, tidak sakit. Ini adalah manajemen stres. Nah, kalau ini dilakukan bukan cuma vertigo, bukan cuma menghindari vertigo, tapi akan menyelesaikan banyak persoalan. Mudah-mudahan akan menjadi catatan penting buat kita malam ini. Nah, kemudian bagaimana dengan migrain? Kalau tadi vertigo adalah sensasi berputar, sekarang kalau migrain sudah mulai ada rasa sakit. Jadi otomatis dekat sekali dengan sakit kepala. Nah, nanti kalimat yang terakhir yang lebih ringan lagi adalah lalu saya pusing. Kalimatnya pusing, padahal nanti di dalamnya ada sakit, ada sempoyongan, ada vertigonya, ada migrainnya. Bicaranya sakit. Ada sakitnya, tapi kalimatnya yang keluar adalah saya pusing, sakit kepala. Nyeri kepala dari mulai sedang hingga parah, dan kadang-kadang berdenyut. Pada umumnya satu sisi kepala, tapi belum tentu. Kadang-kadang dua sisinya. Nah, catatan penting, tolong dicatat, ternyata lebih banyak pada wanita. Sekali lagi, catatannya lebih banyak wanita. Jadi, saya sudah mulai menyampaikan di beberapa pertemuan, kalau laki-laki hanya 1 paket, kalau perempuan harus 4 paket. Kenapa demikian? Karena persoalannya demikian banyak. Kenapa saya menyebutkan 4 paket? Berawal dari ketika kita berbicara mengenai kanker. Kanker pada wanita 4 kali lipat lebih. Jadi otomatis harus standby lebih banyak. Harus penuh perhatian ke dalam tubuh kita, jauh lebih banyak, jauh lebih serius memperhatikan tubuh kita. Itulah kenapa saya menyampaikan 4 kali lipat, 4 paket dibandingkan laki-laki 1 paket. Pada sebagian orang, serangan migrain dapat muncul hanya beberapa kali dalam setahun. Ini luar biasa sehat dalam pengertian yang sesungguhnya. Tidak sering muncul. Tapi kemudian ini bisa dalam beberapa kali dalam seminggu, ini hampir setiap hari dia muncul. Ya, yang tadi saya sampaikan bisa ke 2 sisi dan sampai ke tempat lain. Jadi sakitnya sampai ke tempat lain, bukan cuma di kepala saja. Ini yang di migrain. Jadi sudah mendapatkan lagi sekarang ada rasa sakit, bukan cuma berputar tapi sakit. Tapi ingat, kalau saya kembalikan lagi ke sini, ingat ada vertigo yang disebabkan oleh migrain. Jadi awalnya atau sebetulnya yang diderita oleh seseorang itu awalnya adalah migrain. Kemudian muncul vertigo. Balik lagi sekarang, proses penyakitnya berlangsung terus, bertambah berat. Ini yang harus disampaikan. Demikian juga dengan karakteristik yang perlu kita lihat satu persatu. Tadi sudah disinggung sama Pak Pras. Ya, barusan juga sudah disinggung karena adanya infeksi virus. Tolong perhatikan. Yang perlu diwaspadai, sakit kepala dapat merujuk ke penyakit serius seperti stroke. Ini sudah disinggung nih sama Mas Pras, sama Pak Pras. Demikian juga dengan meningitis atau peradangan selaput otak kita. Artinya ada peradangan, ada infeksi, virus, bakteri, dan seterusnya. Artinya balik lagi Bapak Ibu sekalian, ada ketidaksiapan tubuh seseorang untuk melawan infeksi. Sampai harus menembus blood-brain barrier. Artinya adalah kalau sudah blood-brain barrier-nya tembus, berarti sudah menembus ke kepala, maka terjadi meningitis, nanti akan masuk encephalitis. Ini udah serius sekali. Sakit kepala sangat parah, tiba-tiba yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kemudian bicara, nah ini mulai. Bicara dan gerak bibir sulit dimengerti. Ini mulai kondisi stroke udah mulai bisa dibaca. Sakit kepala yang bersamaan dengan demam, kemungkinan ada infeksi. Leher kaku, kemungkinan ada infeksi meningitis. Kebingungan, kejang, ini kemungkinan ada gangguan fungsi persarapan pusat. Penglihatan ganda, ruam di kulit, infeksi virus, dan seterusnya ini terjadi. Artinya berarti apa? Tubuh kita tidak sehat. Demikian juga dengan lengan atau salah satu sisi ini menjadi lemas dan lumpuh. Ini jelas, gambaran stroke sudah mulai terlihat di sini. Nah, ini keseriusan bahwa migrain ternyata tidak berdiri sendiri. Sekali lagi, migrain tidak bersakit kepala. Kalau kita kalimatnya migrain adalah judulnya sakit kepala dalam bentuk migrain, ini serius.
Akhirnya nanti organ lain, sistem lain juga terkena. Dalam hal ini adalah sistem keseimbangan tubuh kita. Hal yang sama yang perlu disadari oleh kita adalah ada di sana. Mohon maaf sekali lagi. Ini juga sama. Migrain yang perlu diketahui. Ada migrain tanpa sensasi lain. Sakit kepala migrain yang terjadi tanpa gejala atau tanda-tanda yang lain. Migrain tanpa aura didiagnosis setelah pasien diketahui memiliki sejarah serangan mungkin sebanyak lebih dari 1, 2, 3 kali sampai 5 kali. Ini ada gejala yang disebut sebagai aura. Tanda-tanda yang mengawali sakit kepala. Ini sensasi berbeda. Tanda-tanda yang dirasakan sebelum migrain umumnya berupa masalah penglihatan. Ada kilatan, ada gejala yang lain, kekakuan di pundak, di leher, kemudian kesemutan. Diawali dengan gejala, diawali dengan sesuatu. Nah, ini yang disebut sebagai migrain klasik. Dan sepertiga dari migrain ini ada di sini. Kemudian satu lagi betul-betul adalah tanpa sakit kepala. Ada gejalanya, tapi tanpa diakhiri atau tanpa disertai dengan sakit kepala. Merasakan adanya gejala-gejala migrain yang lain, termasuk di dalamnya adalah sampai ke mual, sampai ke muntah, dan sebagainya, seperti halnya vertigo, sakitnya tidak ada. Sakit kepalanya tidak ada. Itu pun masuk dalam kategori migrain. Ini harus disertai, artinya kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, adanya kesemutan, adanya kekakuan, adanya hubungan dengan mata, berarti organ lain terlibat. Sistem lain terlibat. Ada sesuatu yang harus kita perhatikan lebih di tubuh seseorang yang telah mengalami migrain. Nah, kemudian yang terakhir sekarang bicaranya bagaimana dengan sakit kepala saja, Pak Dokter. Sama. Ternyata variasinya dari sakit kepala juga luar biasa. Kalau di sini sekarang katakanlah hanya satu sisi, maka disebut sebagai migrain. Tapi kemudian ada tension headache. Tension headache lebih ke dahi. Di dahi atau di kedua mata, di ujung mata bagian tengah, itu terasa luar biasa. Bahkan ketika ditundukkan, sakitnya luar biasa. Ini adalah tension headache atau sakit kepala tension. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat dari sini, sakit disertai seluruh area kepala biasanya datang saat stres. Berarti manajemen stres seseorang ini tidak, kalau udah bicara stres, bicara manajemen, bicara hormonal, ini pasti akan melibatkan. Demikian juga dengan terasa sakit di bagian atas dan belakang kepala. Ini sakit kepala yang disebut sebagai cervicogenic. Cervicogenic. Ini juga hal yang sama. Di satu titik dan terasanya luar biasa. Sakit sekarang kita bicaranya. Terasa sakit di salah satu daerah kanan dan kiri. Ini klaster, tapi khusus di daerah ujung mata bagian luar. Kalau di sini di tengah, sekarang bagian tepinya lateral. Kemungkinan ada satu kondisi yang berbeda. Demikian juga dengan di sini. Ini juga bagian khusus ini. Karena ini adalah sambungan persendian. Temporomandibular joint syndrome. Ini khusus antara pertemuan rahang bawah dengan kepala. Dengan bagian kepala di atas pipi kita, itu ada joint di sana, ada engsel di sana, dan ini akan menimbulkan rasa sakit. Berbeda. Sakit kepala ini pun ternyata sama. Akan mewarnai bahwa sakit kepala tidak sederhana. Akan melibatkan hal yang lain. Nanti kita lihat sama-sama. Ini gambarannya, Bapak-Ibu sekalian. Ketika di bagian belakang telinga, mohon dilihat ada infeksi sinus. Ya, ada gangguan pada persendian rahang, ini yang tadi terjadi. Demikian juga dengan masalah gigi, ada ketidaksehatan gigi mulut kita. Ini harus kita siasati bahwa kita tidak sehat. Sekali lagi ini harus disiasati bahwa kita tidak sehat. Demikian juga dengan ketika sakit bagian atas kepala, tadi sudah disinggung. Sakit kepala tegang atau tension headache bisa disertai dengan migrain. Kemudian ternyata hipertensi, meskipun jarang, tapi tetap ini harus jadi acuan kita. Nah, yang lebih parah adalah adanya aneurisma atau perdarahan. Walaupun ditulisnya jarang, tapi ini harus jadi bahan perhatian buat kita. Jadi sakit kepala, sekali lagi, sakit kepala ternyata hubungannya dengan perdarahan otak, hipertensi, itu dekat sekali. Kemudian di pelipis yang temporo itu, temporomandibular joint syndrome. Sakit kepala tegang sekali disertai dengan migrain, ya.
Arteri temporalis lebih sering pada lansia. Ini ada gangguan, ada penekanan di arteri. Mungkin juga ada aneurisma, mungkin juga ada gangguan lain, gangguan pada persendian rahang. Ini tadi udah disinggung. Bagian belakang, samping mata, ini di samping ujung matanya tadi. Ya, infeksi mata, aneurisma juga sering terjadi. Ini catatan penting buat kita. Demikian juga dengan migrain di sakit kepala tegang di seluruhnya nih, lebih besar lagi, dan ternyata ada infeksi sinus. Berarti kita tidak sehat. Sinusnya mengalami sinusitis yang tidak sembuh-sembuh, sinusitis kronis. Demikian juga dengan pada dahi, pada pipi belakang sampai kedua mata. Ada migrain di sana. Migrainnya juga tidak satu sisi, dua sisi jadi sana. Ada infeksi sinus. Di sini juga ada arteritis, ada peradangan sendi pada tulang belakang. Pada tulang belakang, tapi dampaknya adalah sakit kepala bagian bawah dari kepala kita. Demikian juga dengan migrain atau sakit kepala bagian sebelah migrain. Ini juga ternyata disebabkan dengan aneurisma. Apa sih aneurisma, Pak Dokter? Aneurisma adalah membalonnya pembuluh darah arteri. Jadi pembuluh darah arteri itu seperti halnya, sekali lagi, seperti halnya balon ulang tahun yang kita tiup. Sekali lagi, balon ulang tahun yang kita tiup, balon yang panjang itu kita tiup, akhirnya terjadi membalon. Sekali lagi, membalon. Nah, kalau itu terjadi, maka proses untuk terjadinya pecah, proses untuk terjadinya stroke akan mudah sekali. Ini jadi catatan penting buat kita berbicara di sakit kepala. Ya, saya ingin meng-highlight betul-betul hipertensi dengan aneurismanya. Demikian juga dengan aneurisma yang dicatat lain. Kemudian aneurisma lagi. Ini penting, Bapak Ibu sekalian. Ada hubungannya dengan sehingga Bapak Ibu sekalian, ayo kita diskusikan. Karena ini adalah waktu kita untuk merenung, waktu kita untuk bisa banyak berpikir, apakah kita harus dengan obat, apakah kita harus dengan cerita-cerita yang sekarang, sampai anak cucu kita mengalami gagal ginjal akut gara-gara obat, padahal obatnya adalah penurun panas, katakanlah, padahal obatnya hanya sekedar batuk. Maka mohon maaf sekarang, ini udah tertayangkan, keluarga One More mempunyai produk. Dari mulai Decaminnya, B12 Plusnya, melatonin, PNG, Momevia, Slim Style, Sorni, baik Sorni Collagen Pads maupun Sorni Anti-Aging Mask-nya, ini sudah disediakan. Maka ketika ini dimanfaatkan, seharusnya kita tidak ada lagi cerita sakit kepala, kita tidak ada lagi cerita vertigo, migrain, apalagi dilengkapi dengan One untuk gentleman-nya maupun untuk ladies night-nya. Ini peran kita. Ayo sama-sama kita sampaikan, anak kita, cucu kita demam, cucu kita batuk, manfaatkan produk ini. Apalagi udah dewasa. Kalau sudah dewasa, saya selalu mengisyaratkan yang dua. Kalau sudah dewasa, berarti kita bicaranya gentleman night, kita bicaranya ladies night. Kalau masih belum mampu, kalau belum merasa, ayo kita diskusi lagi. Ayo kita perbanyak lagi untuk berdiskusi. Berdiskusi dan berdiskusi terus-terusan. Sampai jam segini saja, sampai saat ini aja sudah ada 10 pertanyaan dari berbagai kota, dari Batam, dari Pekanbaru. Ini dari Lampung, kemudian luar biasa, dari Manado sudah ada pertanyaan. Nah, saya ingin mengakhiri beberapa slide saja, karena saya sekaligus mengingatkan lagi. Kenapa kita harus memilih produk dari One More Internasional? Kenapa harus transdermal? Karena transdermalnya berbeda. Secara chemical, kandungan, manfaat diperbaiki. Secara patch-nya, plasternya diperbaiki. Menggunakan sonoforesis, berarti melibatkan teknologi gelombang. Melibatkan kelistrikan, melibatkan ion. Bahkan tempatnya mengalami satu perbaikan. Kemudian seluruhnya partikelnya dalam ukuran nano. Untuk apa? Untuk keberhasilan, untuk kesuksesan bagaimana mentransfer manfaat, mentransfer kandungan positif dan seterusnya untuk didapatkan ke tubuh seseorang. Sehingga dengan demikian seluruh jalur bisa ditempuh. Intrasel, antarselnya, intraselnya ditembus, akar rambut dimanfaatkan untuk bisa menembus, demikian juga dengan kelenjar keringat, sehingga seluruh manfaatnya bisa masuk.
Ini yang intersel, transsel, kemudian melalui akar rambut dan melalui saluran kelenjar. Ini yang harus disiasati. Inilah transdermal dari One More International. Yang pasti berbeda dengan transdermal lain. Sehingga dengan demikian, kita tidak perlu ragu lagi. Nah, ayo kita lihat beberapa literatur yang pasti akan sangat membanggakan buat kita semua. Ini adalah Korean Red Ginseng. Ternyata mampu, sekali lagi, kalau tadi ada reproposition, ada pengembalian posisi, sekarang restoration, berarti memulihkan fungsi dari vestibuler. Vestibuler ini adalah alat keseimbangan tubuh kita. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, ini satu literatur yang kuat, yang tidak perlu kita debatkan lagi dari research in vestibular science. Meskipun datanya singkat, tapi ini adalah luar biasa. Demikian gambarannya. Jadi ternyata Korean Red Ginseng mampu menjadi kandidat yang istimewa sebagai obat, katakanlah sekarang, berfungsi sebagai obat di sini untuk berbagai penyakit vestibuler, fungsi sistem keseimbangan. Nah, pertanyaannya, ginseng ada di mana Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian? Teman-teman sudah pintar semua. Di PNG ada, bisa diterima ya sekarang ya. Di mana lagi sekarang ada? Berarti di Ladysmith ada, di Gentleman ada. Kita tinggal memanfaatkan. Demikian juga dengan literatur kedua. Bagaimana memanfaatkan jahe, ginger, ekstrak. Untuk apa? Untuk motion sickness. Motion sickness itu adalah vertigo. Vertigo, panjang ceritanya dari mulai pusing, sakit kepala, migrain, sampai ke motion sickness atau vertigo. Ternyata hasilnya yang sama. Ini satu penelitian yang bagus sekali, signifikan menurunkan, signifikan memperbaiki. Nah, ini harus menjadi acuan buat kita bahwa produk yang mengandung ginseng, produk yang mengandung jahe atau ginger itu baru boleh dikatakan itu bukan transdermal, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau transdermal? Luar biasa. Bagaimana kalau nanopartikel? Luar biasa. Efek sampingnya kecil sekali. Bagaimana kalau transdermal? Bagaimana kalau transdermal dari One More International? Jauh lebih efektif. Meskipun sama-sama ginseng, meskipun sama-sama jahe. Demikian juga dengan melatonin, Bapak Ibu sekalian. Melatonin yang pasti kita sudah hafal sekali, karena melatonin plus, kalau di sini disebutkan sebagai antiinflamasinya, antioksidannya, kemudian neuromodulatory effect. Untuk apa? Balik lagi sekarang, ternyata untuk vertigo. Artinya, kembali bahwa fungsi daripada melatonin, ini melatonin phytochemical melatonin ya. Jadi fitomelatonin bicaranya sekarang. Fitomelatonin, buah, sayur, dan seterusnya. Ini yang kita bicarakan. Ini baru berbicara melatonin, bukan transdermal. Bagaimana dengan transdermal? Kita tidak perlu ragu lagi. Berarti melatonin plus akan menjadi bagian. Sekali lagi akan menjadi bagian. Vertigo, melatonin, potensial treatment untuk acute, fase akut dari vertigo. Luar biasa Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan 654 bisa menerapkan. Di sana ada ginseng, di sana ada ginger, di sana ada melatonin. Artinya yang lain pun hal yang sama. Nah, bagaimana dengan hormon? Hormon dan vestibular. Ini yang sama Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita berbicara di pusat keseimbangan, berarti vertigo, migrain, dan sakit kepala, serta pusing. Maka hormon berperan sekali. Tidak perlu harus kita ragukan lagi. Jadi hormon atau vestibuler akan sangat dipengaruhi oleh dua unsur dalam hal ini. Yaitu berhubungan dengan vestibulonya dan berhubungan lagi dengan mata. Jadi di sini ada okuler, jadi okuler vestibuler ini melalui mata, dan di sini adalah melalui pusat keseimbangan kita. Dua unsur ini akan melengkapi semua Bapak-Ibu sekalian. Termasuk di dalamnya adalah hormon. Jadi ternyata vestibuler kita, susunan keseimbangan, fungsi keseimbangan kita, karena ada pandangan, karena ada mata, kemudian ada pendengaran, jadi ada dua unsur nih yang akan bekerja sama. Maka seluruhnya akan mempengaruhi bagaimana emosi kita, bagaimana
kecemasan kita, stres, bagaimana manajemen stresnya. Demikian juga dengan fungsi luhur kita. Ini adalah fungsi luhur kita di susunan sarafnya. Dan pengaruh secara keseluruhan, bagaimana kita, makanan kita, suhu kita, seluruh sirkadian di tubuh kita, kronobiologi itu adalah sadar dan tidak sadar, tidur dan tidak tidur. Demikian juga dengan ngantuk kita, sekresi hormon, respon hormon kita, dan pada akhirnya adalah tingkah laku kita. Sampai pada akhirnya adalah vestibulo-ocular reflex. Ini adalah sudah berhubungan antara mata dan pendengaran. Sehingga betul-betul postur tubuh kita, ini postural regulation blood. Dalam hal ini adalah blood pressure-nya dan volumenya. Ini akan sangat dipengaruhi. Artinya berarti tekanan darah, aterosklerosis, penyakit pembuluh darah, ini akan mempengaruhi seluruhnya. Sekali lagi akan mempengaruhi seluruhnya. Artinya balik lagi harus kita punya kesepakatan yang serius. Ini akan mendasari bahwa pusing, sakit kepala, migrain, dan vertigo adalah satu kondisi yang serius dan sudah tergambar dengan jelas di sini. Ini hal yang perlu kita sampaikan. Demikian juga dengan penelitian yang lain di majalah Nutrien, apa saja yang bisa mempengaruhi penyakit-penyakit yang bisa memperbaiki kondisi-kondisi dengan pusat keseimbangan kita. Saya ingin mencuplik hanya beberapa hal, dan di dalamnya adalah koenzim Q10. Berarti kita melibatkan produk yang mengandung koenzim Q10. Dan di sini betul-betul diteliti. Demikian juga dengan balik lagi ke jahe. Melakukan bahwa betul ada mekanisme perbaikan pada fungsi keseimbangan tubuh kita. Dengan koenzim Q10, melatonin, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sini adalah yang terakhir. Pertanyaan sudah ada 15, sudah ada dari Bandung, sudah ada dari banyak tempat, ini sudah luar biasa. Mari kita balik lagi ke keluarga besar One More International. One More International sudah menyediakan Gentle Penite khusus untuk laki-laki, ceritanya. Tapi kalau ngelihat komposisinya ternyata arginin, ternyata ginseng, ternyata jahe. Balik lagi sekarang. Ladies Night, arginin. Kalau omega 3 tidak perlu dibicarakan lagi. Ginger, ginseng yang tadi disebutkan. Zincnya ternyata berperan untuk endokrin sistem, berarti melatonin dan seterusnya. Demikian juga perbaikan pada sirkulasi darah. Kita tidak bisa disebutkan karena ini adalah jahe. Demikian juga dengan Korean ginseng, blood circulation. Lady Perok, ini luar biasa karena ini penggabungan yang luar biasa dan betul-betul akan memberikan. Ini diaskorenya untuk perbaikan fertilitas. Demikian juga dengan hal yang sama didapatkan. Kemudian Lady Peroknya, ini kok gabungan perbaikan terhadap kita. Lady Night. Melatonin saya sudah singgung. Ternyata melatonin vertigo. Melatonin pusat keseimbangan, melatonin sakit kepala. Omevia barusan disebutkan koenzim Q10. Akan berhubungan lagi dengan sakit kepala, pusing, vertigo, migrain. Ginseng, karena ada di PNG, berarti ibu, bapak, teman-teman tidak perlu ragu lagi. Tinggal dimanfaatkan sedemikian rupa. Demikian juga dengan Slim Cell. Buah, termasuk di dalamnya ginger, termasuk di dalamnya jahe. Vitamin, jangan pernah berpikir tidak menggunakan B12+ pada seluruh kasus. Kenapa demikian? Karena ini diperlukan sekali. Ini pasti kurang, tidak perlu dihitung lagi, pasti kurang. Jadi ketika kita mengaplikasikan B12+, maka kita tidak ada sedikit pun kesalahan. Bahkan kita betul-betul mempercepat seluruh keinginan yang didapatkan oleh seseorang. Demikian juga dengan D-kamin. Hal yang sama, magnesium diperlukan, vitamin C diperlukan, K2, D3 aktif, itu juga sama diperlukan. Manfaatkan, segera aplikasikan D-kamin. Ini yang masih diributkan atau masih orang tetap ragu dengan kolagen patch. Bapak, Ibu, teman-teman, sekali lagi. Yang ada di Sorni kolagen patch itu bukan cuma kolagen, tapi ada koenzim Q10, berarti akan sangat berhubungan dengan sakit kepala dan seterusnya. Ada ginseng di dalamnya, berhubungan dengan sakit kepala dan seterusnya. Demikian juga dengan, balik lagi sekarang, demikian juga dengan, meskipun hanya dalam bentuk mask, dalam bentuk masker,
Kalau itu dimanfaatkan, komposisinya, manfaatnya, maka akan masuk. Wajah akan diterima, menerima manfaatnya, tapi pusing, sakit kepala, migrain, vertigo juga akan selesai. Ketika ini selesai, berarti kondisi yang lain, stroke-nya, diabetesnya, sekali lagi, stroke-nya, diabetesnya, autoimunnya, apalagi yang akan kita bicarakan, serangan jantungnya, maka kita akan mendapatkan manfaat itu. Kalimatnya, satu kali kita mendayungkan dayung kita, sekian target kita capai. Mudah-mudahan malam ini akan menjadi sesuatu yang istimewa buat kita semua. Saya kembalikan kepada Mas Pras, saya stop share-nya dan saya akan siap untuk berdiskusi bersama teman-teman sekalian. Mas Pras, saya kembalikan kepada Mas Pras. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih dokter. Luar biasa. Sudah ada 16 pertanyaan ini. Kalau saya lihat di sini sudah ada 16 pertanyaan, luar biasa. Betul dokter, sudah ada 16 pertanyaan yang masuk di kolom chat, tetapi itu sudah hasil penyaringan dok. Jadi pertanyaan harus terkait dengan materi yang pertama, kemudian yang kedua pertanyaan mohon disertakan nama dan asal kota. Jadi buat Bapak Ibu yang masih langsung tanya ke permasalahannya, mohon disertakan dahulu nama dan asal kotanya, karena ini menjadi catatan kami untuk menjadi data daripada Dr. Setio untuk bahan evaluasi untuk ke depan ya. Jadi disertakan nama dan asal kota dan pertanyaan baru disampaikan, dan diharapkan pertanyaannya agar terkait dengan materi malam hari ini. Terima kasih dokter atas materi yang telah disampaikan sharingnya malam hari ini. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke pertanyaan, mari kita berikan angka yang paling sempurna untuk pembicara atau narasumber kita, Dr. Raden Setio Budi Praetno. Dengan mari kita ketikkan sebanyak-banyaknya angka 100 untuk Dr. Raden Setio Budi Praetno. Saya juga ingin memberikan angka 100. Luar biasa, ini udah banyak ini 100-nya. Wow, cepat banget ini dok. Saya tidak bisa baca satu persatu 100-nya dari siapa, karena saking cepatnya berubah ini dari layar yang tampil dok. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu yang mengetik angka 100. Saya doakan yang memiliki kendala kesehatan segera sehat kembali dan segera pulih dengan menggunakan produk-produk One More yang tadi sedikit disinggung oleh Dr. Raden Setio Budi Praetno. Bapak Ibu sekalian, saya sebelum membacakan pertanyaan ingin menjawab dahulu. Tadi Pak Eko bertanya lagi karena Pak Eko mungkin baru masuk. Pak Eko dari Bandung, kenapa sih YouTube kok pada hilang? Padahal saya masih ingin belajar. Nah, ini saya harus sampaikan sekali lagi Pak Eko kepada teman-teman yang baru masuk. YouTube itu sebetulnya tidak hilang, tapi kita privasi. Kenapa harus kita privasi? Karena dengan gaya bicaranya Pak Dokter ini, dengan kerasnya dokter memberikan edifikasi ke kita untuk kita bisa benar-benar sehat, sempurna tanpa harus meracuni tubuh. Tadi dokter juga udah kontroversi lagi tadi, tidak sadar kan? Ayo, yang mau sehat, ngapain masih meracuni? Ingat loh, ada efek samping itu. Berarti itu orang-orang yang punya obat, orang-orang yang punya pabrik obat itu tersinggung sama dokter. Sehingga beliau-beliau itu atau orang-orang itu melaporkan dokter. Nah, begitu ya Pak Eko. Jadi intinya tidak hilang. Kalau Pak Eko butuh rekaman, nanti silakan hubungi leadernya, dan nanti silakan leadernya hubungi kami atau hubungi saya. Nanti saya bantu kirimkan videonya dalam bentuk mentah dan mohon tidak diupload di YouTube, di Facebook maupun di sosmed yang lain. Begitu ya Bapak Ibu ya, mohon pengertiannya. Oke dokter, saya sudah tidak sabar membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini sudah ada 16 ya, 16 pertanyaan. Yang pertama ini dari Ibu Tenri, Makassar. Dokter, saya ingin bertanya, bagaimana membedakan vertigo yang berasal dari telinga yang bermasalah atau mata, atau karena hal lain? Apakah vertigo juga penyakit psikomatik? Begitu dokter. Silakan dokter. Suaranya bisa dibuka dokter? Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Tenri, Makassar. Vertigo telinga, vertigo lain. Tadi sudah dijelaskan, jadi ternyata
fungsi dari keseimbangan kita yang menimbulkan gangguan dalam bentuk vertigo itu memang dikendalikan oleh sistem atau tidak hanya satu sistem. Jadi bisa berasal karena sensasi dari penglihatan, berarti dari sinar. Bisa juga sensasi berasal dari pendengaran. Dua, jadi tidak bisa dibedakan. Nah, kenapa sampai ini yang harus kita diskusikan, atau malah selalu saya ingin mendapatkan kesepakatan dari teman-teman semua. Jangan melihat unsur siapa yang menjadi pencetus. Sekali lagi ya, pencetusnya ini dari sinar atau pencetusnya dari pendengaran. Ketika terjadi gangguan keseimbangan dalam bentuk vertigo. Kenapa demikian? Karena sebetulnya yang harus difokuskan adalah kenapa sistem keseimbangan tubuh itu mengalami gangguan. Ingat selalu kalimat saya, berarti berhubungan dengan makanan kita. Berhubungan dengan emosi kita, dan panjang sekali, berhubungan dengan seluruh komponen-komponen yang membuat kita sakit. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, Bu Tentri di Makassar, sebetulnya vertigo, sekali lagi, sebetulnya vertigo itu bukan berdiri sendiri. Pasti lambungnya juga bermasalah. Sekali lagi ya, pasti lambungnya juga bermasalah, pasti keringatnya juga bermasalah. Pasti sistem lain juga bermasalah. Ginjalnya bermasalah, paru-parunya bermasalah, CO2 yang keluarnya juga susah sekali. Artinya kita harus merenung, balik lagi, ketika terjadi vertigo, baik berasal dari mata maupun berasal dari kondisi lain. Karena ada yang dikatakan sebagai primer betul-betul karena memang ada di sana. Tapi juga harus ada yang sekunder disebabkan oleh di luar telinga, bagian dalam. Tapi balik lagi, ini harus betul-betul disadari, tidak berdiri sendiri. Ini diisyaratkan juga tadi sama Mas Pras, bahwa kondisi ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, kembali lagi, ini harus ditekankan, tidak bisa diselesaikan dengan anti vertigo. Kita tidak bisa ngasih hanya sekedar sekarang. Mohon maaf kalau pada akhirnya akan masuk dalam konteks obat kimia. Tidak menyelesaikan. Ini jelas nih, nanti ada lagi pertanyaan berikutnya yang bagus banget. Setelah diterapi, balik lagi ke kondisinya. Ini harus kita sadari. Saya harus bicara apa? Kalau saya ngomong keras nanti dijadiin rame lagi. Tapi memang harus kita sadari, ini nggak bisa. Sekali lagi, nah, yang menarik ada pertanyaan, apakah ini juga psikosomatik? Psikosomatik akan mewarnai satu pembicaraan berbeda. Kenapa? Karena balik lagi stres, balik lagi psikisnya, balik lagi orang itu bisa mengontrol diri secara emosinya atau tidak. Karena kalau tidak bisa mengontrol, maka sebetulnya adalah yang sakit adalah psikisnya, yang sakit adalah kejiwaannya. Ketika diperiksa secara THT, secara apapun, ini karena kita bicara vertigo berarti secara THT katakanlah, ternyata normal. Maka yang terganggu adalah psikisnya, yang terganggu adalah kejiwaannya, sehingga dia merasakan sekali vertigo yang luar biasa, merasakan sekali sakit yang lain juga luar biasa. Tapi balik lagi sekarang konteksnya, bagaimana solusinya? Sama, psikosomatis juga tidak akan hadir, psikosomatik juga tidak akan muncul kalau orang itu sehat. Sekali lagi ya, kalau orang itu sehat maka psikosomatik juga tidak ada. Kenapa? Karena fisiknya, psikisnya juga sehat. Hormonal sehat. Fungsi tadi udah bicaranya adalah ada sirkadian. Sirkadian itu berarti fungsi keseimbangan semuanya sehat. Maka antara kondisi kejiwaan dengan fisiknya itu terkontrol dengan baik. Tidak ada psikosomatik. Jadi sekali lagi ke Ibu Tentri di Makassar, apakah bisa dibedakan? Kita tidak perlu mencari pembedaan itu. Kita tidak mencari pembedaannya, apakah itu berasal dari telinga, apakah itu berasal dari, artinya adalah triggernya dari suara atau triggernya dari penglihatan. Demikian juga dengan psikosomatiknya. Yang paling perlu adalah kita menyehatkan diri kita. Sekali lagi, manfaatkan produk. Tadi sudah disinggung Korean ginseng. Tadi sudah disinggung gingernya. Tadi sudah disinggung melatoninnya. Intinya berarti kita menggunakan produk. Ingat sekali lagi,
Kalau laki-laki 1, maka wanita harus 4. Saya tidak mau kompromi lagi sekarang, Mas Pras, tolong diramaikan lagi nih. Karena ini tidak bisa tidak harus selalu kayak gitu. Kenapa demikian? Karena serius. Vertigo pun lebih banyak pada wanita. Jadi kesehatan ternyata lebih banyak pada wanita. Harus fokus pada wanita. Demikian Mas Pras untuk Ibu Tendri di Makassar. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih dokter atas jawabannya untuk Ibu Tendri, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya ingin bacakan 2 pertanyaan, tapi ini karena terkait jadi langsung 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan kedua dan ketiga. Yang Siap. pertama dari Benger Jakarta. Ya, Benger Jakarta. Selamat malam dokter, saya Benger dari Jakarta. Pertanyaan saya belakangan kepala sebelah kanan terasa sakit, kadang-kadang hilang. Kadang-kadang hilang, dan mata sebelah kanan terasa sedikit sakit. Saya sering tidur jam 12 malam. Pertanyaan saya, apakah termasuk masalah migrain atau vertigo? Nah, saat ini saya pakai kacamata plus minus ternyata. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat. Kemudian dari Intan Jakarta, apakah sakit kepala yang sangat sakit sehingga kepala benturkan ke dinding pengaruh kejiwaan, dokter? Saya berharap dengan orang yang sakit kepala, di mana orang tersebut ketika terasa sakit kepalanya dibentur-benturkan ke dinding. Saking nggak kuatnya rasa sakitnya, apakah ada solusi terbaik dari dokter? Terima kasih. Ini 2 pertanyaan langsung. Iya, saya langsung memperhatikan pertanyaannya Mas Pras. Buat ini saya tidak tahu Ibu atau Bapak, Bengget dari Jakarta. Kalau Ibu Intan Jakarta pasti Ibu Intan. Saya ingin mengawali dari mengganggu atau tidak. Sekali lagi ya, mengganggu atau tidak. Artinya intensitas atau kekuatan satu gejala, kekuatan satu keluhan, itulah yang memprediksikan atau menggambarkan keseriusan sakitnya. Bisa diterima ya. Jadi saya ingin langsung ke Ibu Intannya dulu nih. Kalau sakitnya sudah sampai sedemikian rupa, sampai akhirnya memilih untuk dibenturkan atau apa namanya, sudah tidak bisa lagi ditahan lagi sakitnya. Ini bukan persoalan hanya sekedar bicara di apa namanya, di kejiwaan. Tapi memang sakit sekali. Jadi belum tentu kita mengarah ke kejiwaannya, tapi pasti bergandengan. Artinya kontrol seseorang itu dari sisi fisiknya yang sakitnya luar biasa, pada akhirnya secara psikis terganggu. Kenapa demikian? Karena akan muncul, aduh kok seperti ini ya, kok hanya saya yang mengalami seperti ini, kok sakitnya luar biasa, kok orang lain tidak sadar ya, kok orang lain tidak bisa empati kepada saya. Ini sudah mewakili ke sana. Jadi Ibu Intan dalam hal ini adalah memang ini sakit sekali. Jangankan bicara dari sisi migrain dan vertigonya, tidak perlu migrain vertigo, kita hanya bicara dari satu sisi sakit kepalanya saja. Sakit kepala saja kalau sampai mengganggu, artinya tidak teridentifikasi nih. Masuk di vertigo belum, tidak ada vertigo, masuk di migrain juga tidak, migrain juga, sakit kepala. Ini pun sudah luar biasa. Nah, tanda atau gejala seperti ini kita harus nangkap ini serius. Mohon maaf sekali lagi ya, saya pernah mendapatkan satu kasus ketika diperiksa MRI-nya, ketika diperiksa CT scan-nya kepalanya, itu banyak sekali titik-titik, banyak sekali titik-titik sejarah atau jejak yang menunjukkan berapa kali atau berapa titik terjadi perdarahan, stroke. Orangnya masih hidup di hadapan saya, tapi gambarannya sudah sedemikian banyak titik, banyak jejak sekali. Nah, ini diwarnai dengan, sekali lagi, ini diwarnai dengan sakit kepala. Jadi sakit kepala, kemudian yang tadi saya ceritakan aneurisma, balonnya itu pecah, itu sakit sekali. Tapi orangnya masih hidup. Pecah pembuluh darahnya, kita tidak melihat pecah pembuluh darahnya besar dan kecil. Ketika kecil, balonnya itu kecil sekali nih, balonnya kecil, tapi pecah juga, sakit kepala. Sakitnya luar biasa. Tapi orangnya tidak stroke. Nah, perjalanan itu sekarang pertanyaannya, mau tidak sakit kepala terus-terusan?
Dan ternyata sakit kepala terus-terusan itu adalah pecah pembuluh darah, pecah pembuluh darah, pecah pembuluh darah, kemudian terakhirnya pecah pembuluh darah besar. Dan akhirnya masuk rumah sakit karena stroke dengan perdarahan. Nah, ketika balik lagi konsultasi ke saya, dok ini bagaimana? Saya langsung berhadapan dengan ahli sarafnya. Ahli sarafnya memberikan gambaran, ini nggak mungkin. Nggak mungkin bisa bekerja lagi. Karena nanti akan pecah pembuluh darahnya lagi. Dan banyak sekali pasti, mohon maaf ya, aneurisma itu pasti banyak sekali. Balon-balon, membalonnya pembuluh darah kita di kepala kita. Itu banyak sekali. Ini yang disampaikan sama Bu Intan. Jadi ketika sakit kepala yang luar biasa, tolong konsentrasikan ada pecah pembuluh darah kecil. Tapi sakitnya luar biasa dirasakan oleh seseorang. Dan akan berhadapan dengan stroke yang serius. Bisa diterima ya. Otomatis ini harus lebih serius lagi. Sementara ketika kita berbicara di ibu di Jakarta, ibu atau bapak bengget ini, sakit kepala, kemudian hilang timbul, kurang istirahat karena jam 12 malam katakanlah, sakit kadang-kadang hilang dan mata sebelah kanan juga sering sedikit sakit. Tadi sudah dinyatakan di sini ada infeksi, salah satunya adalah infeksi atau pembuluh darah di samping kanan maupun kiri juga sering ada gangguan. Balik lagi ke kondisinya adalah penyakit pembuluh darah. Sekali lagi, penyakit pembuluh darah, kurang tidur, stres, dan seterusnya. Kacamata, hal yang sama, menggambarkan ini semua. Kompleksitas yang terjadi pada kasus yang pertanyaan nomor 2. Bagaimana mensiasatinya? Jangan dilanjutkan. Artinya jangan dilanjutkan, segera selesaikan. Segera selesaikan, kenapa? Sederhana. Kita semuanya punya produk, tinggal diaplikasikan transdermalnya, kita lihat. 1 hari, 2 hari, bagaimana tidurnya. Nanti kalau jam 12 pasti akan mengalami perbaikan. Yakin sekali akan mengalami perbaikan dari sisi tidurnya. Jangan bicara ini adalah migrain atau vertigo, nggak usah. Lebih baik segera selesaikan. Demikian juga dengan Ibu Intan di Jakarta. Solusinya, ada solusi terbaiknya nggak ada lagi. Tapi ingat ya, selalu nih, olahraganya, makanannya harus dijaga. Makanan yang tidak mengandung lemak dan kolesterol. Makanan yang menghindar dari protein hewan, makanan yang menghindar dari makanan yang menjadi bahan bakar untuk atau bahan baku untuk terjadinya asam urat. Demikian Mas Pras untuk nomor 2 dan nomor 3. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya dokter. Semoga bermanfaat untuk Ibu Intan dan Bengget ini nggak tahu bapak atau ibu ya dari Jakarta. Semoga bermanfaat. Baik dokter. Untuk pertanyaan yang terkait tadi nanya ini vertigo atau apa namanya migrain, mungkin tidak perlu dibaca lagi ya karena sudah berulang-ulang disinggung oleh dokter. Jangan fokus terhadap apa nama penyakitnya, sudah tempel aja begitu ya dok ya. Tempel aja begitu. Jadi kalau misalkan cuman sibuk nanya ini apa nama penyakitnya, ya percuma kalau nggak action. Yang penting adalah sembuh total, begitu dokter ya? Iya, betul. Oke, baik. Saya loncat ke pertanyaan, ini ada yang nomor urut 5 dokter. Iya, siap. Nah, Wana dari Makassar, ada mitra saya yang setiap saat selalu merasa sakit kepala sebelah. Saya berikan PNG, ya, Omevia, dan B12. Alhamdulillah sakit kepalanya sedikit berkurang. Saya anjurkan ke dokter saraf dan dianjurkan CT scan dan hasilnya tumor kepala. Pertanyaan saya, apakah kombinasi yang saya berikan sudah betul atau ada tambahan yang lain dok? Terima kasih Pak Dokter. Pasti udah pinter jawabannya ini, Pak. Harus ditambah dengan yang lain. Ini udah pinter semuanya, udah benar. Jadi saya tidak tahu ini Bapak atau Ibu, Wana, Makassar. Sekali lagi, ini adalah penting buat kita. Kalau tadi sudah disinggung sama Mas Pras juga, kecelakaan kepala, kemudian tumor dan lain sebagainya. Ternyata menimbulkan sakit kepala. Ada keseriusan. Bagaimana menyelesaikan dengan tumor di kepala? Sama. Kita tidak perlu ada pemikiran bakalan selesai dengan produk PNG, nggak usah, bakalan selesai dengan Omevia atau seluruh produk, bukan. Bukan itu yang harus kita pegang. Yang harus kita pegang adalah bagaimana kita berusaha, bagaimana kita melakukan usaha-usaha, ikhtiar-ikhtiar untuk bisa menyelesaikan tumor di kepala. Karena kita tidak tahu. Ingat ya, tumor kepalanya sendiri diberikan oleh Yang Maha Besar. Bukan oleh Mas Pras, bukan oleh Setio, bukan oleh orang lain. Maka penyelesaiannya sudah kita usahakan.
PNG kurang, omevia kurang, B12 plus kurang, berarti melatoninnya. Harus ditambahkan melatonin plus, harus ditambahkan slim style-nya, seluruhnya. Entah itu laki-laki atau perempuan, kita juga sama. Mengkombinasikan antara ladies night, gentleman night, demikian juga dengan sorny. Kalau ini dimanfaatkan, berarti usaha kita bertambah. Usaha kita tidak hanya melalui PNG, omevia, sama B12, tapi juga melalui dekami. Melalui sorny, melalui olahraga, melalui makanan, melalui pola pikir. Itu adalah usaha-usaha kita. Ya Tuhan, ya Allah, selesaikan. Dan kita punya doa, sekarang ada 670 doa, kita selesaikan agar orang ini selesai. Kombinasikan, tapi balik lagi, stop makanan berbasis hewan, stop protein hewan. Karena saya sudah jelaskan pada saat kita bicara kanker, protein hewanlah yang menjadi pemicu aktifnya enzim yang ada di dalam sel liver kita, sel hati kita, untuk membentuk satu zat, untuk membentuk satu benda agar mengganggu DNA sel. Sekarang ketika kita bicara tumor di kepala, berarti sel yang ada di kepala, entah itu sel sarafnya, entah itu bagian daripada jaringan yang ada di otak, itu akan menjadikan tumor di kepala kita. Selesaikan dengan tidak makan hewan. Perbanyak buah, sayur, ubi, kacang-kacangan, biji-bijian, itu akan tidak memberikan makanan kepada tumor yang ada di kepala. Mudah-mudahan itu, Mas Pras, saya kembalikan kepada Mas Pras. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Kita nanti sambil menuju ke pertanyaan berikutnya, saya teringat dengan kalimat dokter, membentur-benturkan kepala. Jadi saya punya pengalaman dengan teman saya, sekarang ada di Lembang, ada rumah sakit jiwa di sana. Nah, itu sebetulnya awalnya bukan orang gila dok. Jadi sekarang sudah masuk ke ODGJ ya jadinya. Karena yang bersangkutan membentur-benturkan kepala sehingga terjadi ada pendarahan di otak mungkin, sehingga jadi seperti orang gila sekarang. Jadi merenung terus ketawa sendiri gitu. Sama keluarganya dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, keluarganya tanya sama saya, bisa nggak sih kalau udah kayak gitu pakai produk One More? Nah, ini ada kaitannya juga, awalnya vertigo, migran, dia bentur-bentur kepala gitu kan, sudah nggak kuat gitu dok. Tapi malah jadi gila sekarang dok. Nah, ini ada pertanyaan saya pribadi nih dok, mohon penjelasannya dok, silakan. Sama sebetulnya Mas Pras. Jadi tadi bicaranya adalah psikosomatik, satu psikis, satu gangguan kejiwaan, akhirnya dia merasakan sakit. Nah sekarang kita balik. Yang dimunculkan pertamanya adalah fisiknya, somatiknya, artinya adalah dia memang sakit kepala sampai membentur-benturkan. Tapi kontrol kejiwaannya terlewat, artinya dia tidak mampu. Jadi dia menyalahkan kepada kondisi, kenapa saya yang menerima sakit ini? Kenapa hanya saya? Jadi dia punya dunia sendiri, akhirnya masuk ke dalam konteks schizofren dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan dari Mas Pras, apakah ini memungkinkan? Kita tidak boleh menjawab tidak mungkin. Saya sangat sedih ketika orang itu masuk, mohon maaf ya sekali lagi, saya sangat sedih ketika orang itu masuk di satu sanatorium. Rumah sakit jiwa itu adalah sanatorium. Kenapa saya katakan sedih? Karena tidak akan pernah berbalik. Kalau sudah dimasukkan ke sana, sulit sekali. Jadi bagaimana menyelesaikan? Jangan di sana. Tarik ke dunia kita. Jangan di sanatorium, jangan di rumah sakit jiwa. Mas Pras mungkin sadar sekarang, kenapa rumah sakit jiwa tidak ada di Indonesia. Dulu rumah sakit jiwa. Sekarang sudah tidak ada, tidak boleh ada rumah sakit jiwa. Sekarang rumah sakit umum. Rumah sakit jiwa dijadikan rumah sakit umum. Kenapa demikian? Karena harusnya perlakuan tidak seperti itu. Orang itu tidak mampu, sekali lagi, orang itu tidak mampu menerima sakitnya. Sehingga kejiwaannya bablas. Dia sudah tidak punya lagi. Nah, kalau kita ambil ini ada satu pengalaman yang bagus banget. Saya punya teman, bisa dikatakan juga klien atau pasien juga. Dia merawat adiknya, dua adiknya sampai merit, sampai usianya juga bukan usia 40-50 lagi, tapi tetap di rumah dia. Dengan kelainan kejiwaan. Bisa merit, bisa punya anak, dan lain sebagainya. Artinya, balik lagi ke lingkungan. Seorang dokter harusnya mampu menyelami itu. Jangan mengkategorikan ini orang gila. Kalimat saya lihat nanti di Facebook, ini kalimat yang keras banget. Jangan bangga jadi seorang dokter
Karena seorang dokter belajar dari orang gila. Dia tidak akan lulus jadi orang dokter kalau tidak lulus psikiatrinya. Psikiatri itu berarti mempelajari orang gila. Harus bisa menyelami orang gila. Orang gila seperti apa? Oh, ternyata dia punya waham, punya satu halusinasi yang luar biasa. Tapi itu kita harus tangkap. Itu adalah dia yang sedang sekarang kondisinya. Kita harus hapus, kita harus selesaikan. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana dengan produk One More? Mas Pras mengarah ke sana misalnya, sama aja. Kita nggak usah ragu-ragu. Kenapa harus ragu? Ambil alih orang itu, aplikasikan One More. Tapi di dunia kita, jangan di sanatorium, jangan di Lembang. Kalau ditempelin di Lembang, nanti dokternya juga ditempelin juga. Karena dokternya juga nggak bisa balik dari sana terus-terusan. Karena di lingkungan yang negatif pasti negatif juga. Saya tidak menyindir ke sana, nanti masuk lagi di itunya. Viral lagi nih dok. Iya, nanti di take down lagi nanti. Jadi kira-kira gitu Mas Pras. Bisa diselesaikan, balik lagi, tapi jangan di dunia sana. Harus di tempat yang sama kita, dimanusiakan kembali, diposisikan kembali dia sebagai apa, kemudian aplikasikan seluruh produk. Dari One More Internasional, dari PNG-nya sampai seluruh produk, kalau dia laki-laki dengan gentleman night-nya, kalau dia wanita dengan ladies night-nya. Manfaatkan itu. Demikian Mas Pras, terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya ini kita ke pertanyaan yang ke-18, ada kaitan dengan komitmen dokter tadi atau pernyataan dokter tentang manajemen stres. Nah, dari Pak Supriyanto, nomor 18 itu, Banyuasin, Palembang. Bagaimana dengan manajemen stres? Sementara stres itu tidak mengenal kompromi atau agak sulit dideteksi. Mohon resepnya, katanya gitu dok. Aduh, ini luar biasa Pak Supri nih, Banyuasin, Palembang. Kadang-kadang, sekali lagi, kadang-kadang ketika ada orang yang memotivasi kita, mohon maaf ya, memotivasinya di majelis, di khotbahnya, di gereja, dan lain sebagainya, ini yang kadang-kadang dilupakan. Artinya adalah ini tidak menyangkut banyak hal sebetulnya ketika kita manajemen stres. Cuman ketika ada orang yang memberikan motivasi, kita lupa. Lupa kenapa? Kita merasa tahu, kita merasa lebih. Jadi otomatis nggak bisa nih mendeteksi bahwa kita dalam posisi yang membutuhkan konsultasi. Ini yang harus disiasati. Kalau kita merasa tinggi, kita merasa besar, kita merasa punya, kita merasa tahu, maka sulit sekali untuk mendeteksi adanya stres atau tidak. Karena kita tidak mungkin curhat. Artinya tidak mungkin curhat itu merasa malu menyampaikan satu tekanan. Padahal terjadi gangguan di sana. Ini harus jadi dasar yang tinggi sekali. Saya ingin mengingatkan ke teman-teman, termasuk mengingatkan diri saya sendiri, kita harus memposisikan pos kosong ketika menerima informasi dari orang lain, apalagi dalam bentuk motivasi. Kita harus jadi murid, kita harus jadi kalau Mas Pras menyampaikan, kita harus nurut. Karena memang polanya seperti ini. Kalau tidak, maka kita tidak punya manajemen stres. Bablas kita nantinya. Tapi bablas dimasuk dalam satu kancah yang tidak selesai-selesai. Bermasalah lagi. Tidak sadar kalau itu adalah berawal dari manajemen stres yang amburadul. Tapi kalau kita berkawan dengan siapapun, kita nurut dengan siapapun, mau menerima informasi, mau menerima apalagi dalam bentuk motivasi, wejangan, nasihat, ini jadi rem kita untuk bisa memanage stres kita. Karena makin banyak lagi yang dimasukkan ke dalam pemikiran kita bahwa langkah-langkah itu banyak sekali yang perlu diantisipasi. Sebetulnya manajemen stres adalah manajemen risiko. Artinya adalah salah satu komponennya adalah manajemen risiko. Artinya kalau kita ingin tidak celaka, kalau kita tidak ingin sakit, kalau kita tidak ingin negatif, maka kita harus kontrol dengan manajemen stres. Mungkin Pak Supriyanto akan bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Paling sederhana, kosongkan kita, maka kita akan bisa memanage apapun yang terjadi dalam pola pikir kita, apapun yang terjadi dalam kesibukan kita harus menerima. Dan itu adalah kontrol stres kita. Yakin kita akan selalu dengan tekanan.
sadar dan tidak sadar, kalau kita polos, kita pasti akan sadar kita dalam posisi yang selalu tertekan, sehingga kita perlu bantuan orang lain. Kita selalu harus dengan orang lain, tidak dengan sendiri. Demikian Mas Pras, terima kasih. Nomor 18. Terima kasih Mas Pras. Ya, terima kasih dokter. Saya nambahkan dikit mungkin Pak Supri untuk manajemen stres ini. Kalau saya boleh kasih masukan tambahan dokter, biar nggak stres ya fokus ceritakan one more ke banyak orang, nanti banyak closing pasti banyak dolarnya gitu dokter. Gitu, jadi untuk ngatasin manajemen Itu stres luar menurut saya biasa. gampang ya. Yes. Iya gitu. Setuju Cerita banget. aja tentang produk one more ke orang, ke siapapun, mau dia sehat mau dia sakit, cerita Iya, nanti kan iya. ada closing, dapat dolar banyak kan stresnya hilang dokter kan gitu. Setuju Mungkin tambahan saya banget. begitu dokter. Setuju Ya, banget. Amin, amin. baik dokter. Siap. Ini pertanyaan terakhir karena waktu kita terbatas dokter. Siap. Saya izin membacakan 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 14 dan pertanyaan nomor 16. Siap. Oke, nomor 14 dari Reli Jewaru. Maaf, dokter, istri saya vertigo sudah 5 bulan. Belum 5 bulan. Di dalam telinganya ada jamur warna putih. Dan sudah beberapa kali ke dokter dan disedot. Tapi ada lagi. Bagaimana itu ya caranya dokter? Itu nomor 14 ya. Kemudian yang terakhir dari Tia Bandar Lampung. Tia Bandar Lampung mau tanya, saya sering sakit kepala sampai 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Kalau sudah kambuh itu 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Terus kemudian minum obat, sakit kepalanya ternyata efek sampingnya ke lemah jantung, dokter. Yang saya mau tanyakan, mengapa bisa lari ke lemah jantung ya dok? Sakit kepala sudah tidak lagi, sudah hilang, tapi sekarang jadi lemah jantung. Dan dalam proses penyembuhan tindakan yang selanjutnya, bagaimana dokter? Mohon pencerahannya. Baik, mungkin itu dokter. Baik. Terima kasih Mas Pras. Yang 14 dulu, kenapa infeksi jamur serba salah? Karena jamur itu tumbuh di berbagai tempat, berarti termasuk di dalamnya adalah di tubuh seseorang manusia. Di sini kita bicara lagi telinga. Meskipun sudah diambil lagi, terjadi lagi, infeksi lagi. Dan ketika terjadi infeksi, tidak mungkin hanya infeksi jamur. Tapi infeksi bakteri juga ada di dalamnya. Artinya, buat ibu atau bapak Reli di mana nih, Jewaru itu di mana ya? Harus kita ingatkan bahwa kalau orang itu mengalami infeksi dan berulang-ulang infeksinya, berarti tubuhnya lemah. Bisa diterima ya. Tubuhnya sangat lemah sekali. Jamur aja bisa tumbuh, harusnya tidak boleh tumbuh dalam tubuh seseorang. Baik di dalam maupun di luar. Artinya di permukaan kulit kita aja, kalau ini udah ada jamur nih di kulit kita, itu berarti tubuh kita lemah sekali. Karena tubuh kita, kulit kita, ini adalah proteksi, bungkusnya badan kita, itu adalah proteksi tertinggi. Kulit itu proteksi tertinggi, harus intak, harus utuh. Jadi kalau sampai jamur bisa tumbuh, berarti lemah. Bagaimana memperbaikinya? Balik lagi ke yang tadi. Dari mulai pola pikir, makanan, olahraga, ini harus jauh nih. Mungkin keringatnya juga nggak ada nih sama sekali. Artinya kurang sekali berolahraga. Kenapa? Karena lemah. Bukan cuma bicara di telinganya. Kalau saya melihat dari sini, karena sudah 5 bulan, karena sudah 5 bulan, vertigonya juga terus-terusan, berarti infeksi di telinga bagian dalamnya juga sudah sedemikian rupa, sementara di luarnya dengan infeksi jamur. Ini harus serius sebelum nanti menembus ke lapisan pembungkus otak atau meningitis, karena nanti akan menembus ke sana. Sesegera mungkin diperbaiki seluruh tubuhnya dari makanan, dari seluruhnya, dan manfaatkan sebanyak mungkin sekombinasinya untuk dengan one more. Ini mudah-mudahan Mas Pras tolong dibantu nanti karena pasti akan berhubungan ke sana. Sangat harus kan serius sekali karena sudah 5 bulan. 5 bulan dengan infeksi, dengan vertigo yang tidak sembuh-sembuh, ini satu catatan penting. Ya, tadi udah diingatkan ada yang dalam 1 minggu berapa kali serangan, kemudian demikian juga dengan ini kasus yang sama. Nah, kalau untuk Ibu Tia di Bandar Lampung, tadi saya sudah menyebutkan setiap obat, ini bicaranya sakit kepalanya langsung minum obat nih. Setiap obat pasti ada efek samping. Dan efek samping itu akan kena semua kemana-mana. Termasuk di dalamnya adalah
Kalau kita berbicara di jantung, kalau saya ngelihat di sini adalah jantungnya sampai lemah, bukan cuma efek samping yang diterima, tapi individunya, olahraganya, makanannya, dan sebagainya itu sangat mempengaruhi untuk Ibu Tia di Bandar Lampung. Jadi otomatis dua kasus yang terakhir ini, Mas Pras, karena keseriusan, yang satu adalah komplikasi, tidak selesai-selesai dengan infeksi telinga bagian dalamnya, dalam hal ini adalah vertigonya, kemudian sudah selesai seolah-olah berbicara di sakit kepalanya, tapi kemudian terjadi gagal jantung atau lemah jantung atau apa istilahnya, pembesaran jantung, pembengkakan jantung, maka penyelesaiannya akan berbeda. Tapi balik lagi konteksnya makanan, olahraga. Meskipun sekarang lemah jantung tetap harus melakukan olahraga semampunya dan manfaatkan PNG-nya, melatoninnya, omevianya, slim style-nya, seluruh produk dimanfaatkan, maka kita tinggal bisa mengevaluasi dan harus segera mungkin. Sekali lagi harus sesegera mungkin berarti harus selengkap mungkin dalam hitungan 2 minggu harus ada perbaikan. Demikian Mas Pras, 2 pertanyaan yang tadi mudah-mudahan bisa menyangkut ke sana. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas semua penjelasannya untuk Bapak Ibu yang telah mengatensi pertanyaannya. Sekali lagi karena kita ada dibatasi oleh waktu ya dokter ya, tidak semua pertanyaan bisa kita bacakan satu persatu, tetapi insya Allah tadi yang kami sampaikan atau saya sampaikan pertanyaannya ke dokter itu ada kaitannya, masih nyerempet-nyerempet dengan pertanyaan teman-teman yang lain yang tidak kami ikut bacakan atau tidak sempat dibacakan karena terbatasnya waktu. Baik dokter, sebelum kita tutup ya, mungkin dokter berkenan untuk memberikan closing statement terkait materi malam hari ini. Kami persilakan dokter. Terima kasih Mas Pras, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dari mulai statement, dari mulai pernyataan kita ngerasa pusing, kemudian sakit kepala, migrain dan vertigo, sekali lagi saya ingatkan, ini adalah protes keras dari tubuh kita. Jadi gejala atau keluhan adalah protes keras dari tubuh kita bahwa tubuh kita dalam posisi sakit. Dan sakitnya tidak main-main. Sakitnya serius. Maka ikhtiar kita, maka upaya kita untuk penyelesaiannya harus juga serius. Manfaatkan yang kita diskusikan, manfaatkan seluruh produk yang ada di One More International dengan metode atau dengan teknologi transdermal akan sangat membantu kita semua. Demikian teman-teman sekalian. Mohon maaf saya bisa ada kekurangannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas ilmu yang bermanfaat malam hari ini buat kita dan buat teman-teman semua. Mari Bapak Ibu sekalian, untuk Pak Dokter Setio, untuk narasumber kita berikan angka yang sempurna untuk beliau. Semoga beliau sehat selalu, senantiasa siap sedia membagikan ilmunya kepada kita. Kita berikan angka 100 untuk Pak Dokter Raden Setio Budi Prayitno. Wow, luar biasa ini 100-nya banyak sekali nih Dok. Wow, semuanya mengetikkan angka 100 ini. Jadi sangat antusias sekali dan berterima kasih sekali atas ilmu Pak Dokter yang telah Pak Dokter sampaikan malam hari ini. Insya Allah bermanfaat buat saya pribadi dan buat Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Sudah mencapai 600 lebih tadi Dok, 600 sampai 700 orang, 700 peserta hadir di ruangan Zoom ini. Baik Bapak Ibu sekalian, bila Bapak Ibu nanti menginginkan rekaman ini, nanti kemungkinan kami tidak akan kirim melalui Zoom atau link Zoom, mungkin nanti saya akan kirim Google Drive melalui grup masing-masing leader. Nanti Google Drive itu ditonton saja, jangan di-share lagi di YouTube atau di Facebook seperti yang tadi saya sampaikan alasannya. Jadi tidak lagi bertanya-tanya kenapa. Jadi kita harus menghargai dan membuat rasa aman dan nyaman kepada dokter, karena jujur Dokter Setio setiap minggu memberikan ilmunya kepada kita itu gratis Bapak Ibu. Kita hanya menerima dengan sangat sempurna, menerima kelonggaran hati beliau, kesediaan beliau untuk membagikan ilmunya kepada kita. Artinya kita doakan Bapak Ibu, semoga Pak Dokter senantiasa sehat selalu, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa bisa selalu membagikan ilmunya kepada kita untuk seterusnya dan seterusnya. Terima kasih Dokter, sehat selalu. Salam buat keluarga, salam sehat dan sukses untuk Dokter. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, acara kita telah lalui bersama.
Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya atas nama pribadi dan atas nama One System daripada PT One More International mewakili manajemen dan juga mewakili PT One More International Asia, mohon maaf kiranya apabila ada tutur kata dari saya maupun ada penyampaian dari saya yang kurang berkenan di hati hadirin, di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Saya dan juga Dr. Setio pada malam hari ini juga mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata dan tutur kata yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kesalahan dan kelemahan itu datang dari kami pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dari kami, terima kasih Bapak Ibu. Jangan Anda lewatkan untuk besok malam itu akan ada acara spesial training yang juga akan diselenggarakan oleh One More International. Untuk linknya silakan Bapak Ibu minta kepada orang-orang yang mengundang Anda ataupun orang-orang yang menjadi leader Anda. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Salam sehat. Salam sukses bersama One More. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.